Selamat pagi, selamat datang kembali di mata kuliah Simulasi dan Pemodelan Sistem Telekomunikasi. Jadi, materi pertemuan kali ini merupakan kelanjutan dari materi pertemuan kita sebelumnya, di mana kita sudah mempelajari bagaimana cara membuat pemodelan suatu sistem telekomunikasi dengan menggunakan Simulink dengan teknik modulasi yang digunakan adalah BPSK atau Binary Phase Shift Keying dan QPSK atau Quadrature Phase Shift Keying. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana menghitung nilai error yang nanti akan dibandingkan dengan, nilai hasil simulasi dan hasil perhitungan secara teoritis. Oke, kita mulai pertemuan maksud saya materi hari ini. Jadi kita akan menggunakan, rangkaian yang sudah dibuat pada minggu yang lalu, yaitu rangkaian sistem telekomunikasi dengan modulator dan demodulator BPSK. Di sini ada random integer generator, kemudian ada BPSK modulator, lalu ada AWGN channel, BPSK demodulator, dan scope untuk menampilkan grafik hasil keluaran dari demodulator dan random generator. Kemudian di sini ada block error rate calculation yang berfungsi untuk menghitung error rate yang merupakan perbandingan antara keluaran random generator dengan BPSK demodulator. Kemudian di sini juga ada display yang menampilkan, yang atas ini adalah nilai error rate, kemudian yang ini adalah banyaknya bit error, dan yang bawah ini adalah, banyaknya bit yang dikirimkan. Oke, jadi dengan menggunakan, rangkaian yang sudah kita buat minggu lalu, yaitu sistem BPSK, lalu kita atur, parameternya sesuai dengan yang diminta. Jadi di sini, untuk random generatornya digunakan BPSK antipoda sinyal, di mana nilai M-array-nya ini adalah 2. Di sini double klik. Memang agak lama. Nah, di sini parameter yang digunakan M-array number-nya ini 2, yang berarti, si random generator ini akan men-generate 2 bit. Kemudian simbol mohon maaf. Jadi di sini BPS, simbol periodnya 1 detik, sample time-nya 1 detik, random integer seed-nya 37. Jadi kita buka. Di sini tadi initial seed-nya 37 dan sample time-nya 1 detik.
Oke, selanjutnya untuk BPSK modulatornya, di sini kita set phase offset-nya 0 saja sesuai dengan default-nya. Kemudian untuk AWGN channel, kita set random seed-nya 67, random seed atau initial seed 67. Kemudian receive and computation delay-nya 0. Lalu EB per N0-nya itu adalah 4 dB. Terus 6 berbit per simbol. 1, simbol periodnya 1. Oke, jadi tinggal menyesuaikan nilai parameternya dengan nilai parameter yang diminta. Oke, sudah. Lalu ini runtime-nya sebesar 100.000 detik. Runtime-nya itu adalah yang ini, 100.000. Jadi, ya ini adalah nilai simulation runtime-nya. Jadi nanti, simulasinya akan dilakukan selama 100.000 detik. Selanjutnya kita run. Ditunggu sebentar. Nah, ini sudah mulai jalan simulasinya. Nah, ini sudah mulai jalan simulasinya dan sudah selesai. Di sini bisa dilihat nilai error rate-nya adalah 0,0127. 0,0127. Oke, jadi dari hasil simulasi didapatkan dengan nilai parameter berikut ini, didapatkan nilai error rate-nya adalah sebesar 0,0127. Itu merupakan nilai bit error rate hasil simulasi. Nah, sekarang kita lakukan perhitungan bit error rate secara teoritis. Bit error rate sendiri merupakan perbandingan jumlah bit yang salah atau error dengan total bit yang dikirimkan dalam jangka waktu pengamatan tertentu. Bit error dapat terjadi disebabkan oleh noise, interferensi, atau distorsi. Nilai BER itu sendiri dihitung di sisi penerima. Berikut ini adalah rumus untuk menghitung nilai BER BPSK secara teoritis. Jadi persamanya adalah setengah kali ERFC akar EB per N0. ERFC ini sendiri merupakan sebuah error function yang nanti tinggal dihitung saja menggunakan MATLAB. Nilai BER itu sendiri memiliki rentang antara 0 sampai 1. Jika BER bernilai 0, maka tidak ada bit error yang diterima. Atau semua bit yang diterima merupakan bit yang benar. Sedangkan jika BER bernilai 1, maka seluruh bit yang diterima bernilai error. Atau seluruh bit yang diterima itu salah. Tadi pada bagian A1 diketahui nilai EB per N0 itu adalah sebesar 4 dB.
Nah, untuk menghitung nilai BER, hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengubah nilai EB per N0 yang dalam bentuk desibel diubah menjadi nilai numerik. Berikut ini adalah persamaan untuk mengubah nilai desibel menjadi nilai numerik, yaitu 10 pangkat nilai dB-nya dibagi 10. Nah, langsung saja kita hitung menggunakan MATLAB. Jadi tinggal dimasukkan saja di command window. Jadi untuk menghitungnya sendiri itu tadi 10 pangkat karena tadi nilai EB per N0-nya itu 4, maka di sini kita masukkan angka 4 lalu dibagi 10. Lalu tekan enter. Nah, ini adalah nilai EB per N0 dalam numerik. Jadi sudah kita ubah nilai 4 dB itu di dalam nilai numerik sebesar 2,5119. Nah, selanjutnya hitung nilai BER menggunakan persamaan yang diberikan. Jadi persamaan yang tadi itu adalah setengah kali ERFC akar EB per N0. Jadi langsung saja kita ketik di MATLAB. Setengah itu kan berarti 0,5. 0,5 dikali ERFC, langsung saja kita tulis ERFC. ERFC akar EB per N0. Di MATLAB sendiri nilai untuk akar itu cukup kita ketik SQRT lalu masukkan nilai EB per N0 dalam nilai numerik yang tadi sudah kita ubah, yaitu 2,5119. Kemudian kita tutup dan enter. Nah, di sini muncul angkanya adalah 0,0125. Berarti nilai BER untuk BPSK saat nilai EB per N0-nya itu adalah 4 dB, nilai BER-nya itu adalah 0,0125. Sedangkan tadi kan dari hasil simulasi Simulink nilainya itu adalah 0,0127. Terdapat sedikit perbedaan antara nilai hasil perhitungan teoritis dengan nilai hasil simulasi. Nah, selanjutnya kita akan membandingkan nilai error hasil pemodelan atau hasil simulasi tadi dengan nilai hasil perhitungan teoritis menggunakan mean squared error. Mean squared error itu sendiri merupakan salah satu metode untuk mengevaluasi data statistik dengan menghitung rata-rata kuadrat hasil pengurangan dari nilai observasi dengan nilai yang sebenarnya. Formula untuk menghitung MS itu sendiri adalah 1/n dari penjumlahan Y topi dikurangi Y dikuadratkan. Nah, Y topi ini pada kasus ini adalah nilai BER hasil simulasi dan Y yang biasa merupakan nilai BER hasil perhitungan teoritis. Nah, di sini saya sudah melakukan simulasi beberapa kali dengan nilai simulation time yang berbeda. Jadi saat simulation time-nya itu 1000 detik, nilai BER-nya adalah 0,011.
saat simulation time-nya 5.000 detik, 0,012, dan seterusnya. Bisa kita lihat nilai BER ini berbeda-beda untuk nilai simulation time yang berbeda. Jadi kita hitung berapa rata-rata kuadrat error-nya. Jadi dengan menggunakan rumus yang ini, langsung kita hitung di MATLAB. Jadi yang pertama dilakukan adalah buat hasil simulasi BER ini dalam satu array. Jadi pertama kita buat variabel di sini. Variabel itu adalah X, di mana X itu adalah array dari nilai BER hasil simulasi berikut ini. Jadi kita ketik dulu di MATLAB nilainya. Nah, ini sudah saya buat nilai hasil simulasinya itu dimasukkan dalam satu buah array. Kemudian kita buat parameter baru lagi dengan nilai BER teoritis tadi sebesar 0,0125. Nah, jadi ini adalah nilai BER hasil simulasi dan ini nilai BER hasil perhitungan teoritis. Selanjutnya kita masukkan rumus untuk menghitung MSE. Jadi ini adalah nilainya. Jadi MSE sama dengan sum nilai X dikurangi Y yang dikuadratkan. Jadi nilai 0,0111 dikurangi 0,0125 kemudian ditambah 0,012 dikurangi 0,0125 seterusnya, kemudian dibagi num LX ini adalah untuk menghitung panjang jumlah dari si array-nya. Di sini ada 10 elemen. Jadi nanti hasil penjumlahan dari pengurangan nilai BER-nya itu dibagi dengan panjang elemen si X.
Nah, di sini didapatkan hasil nilai MSE-nya adalah 5,89 kali 10 pangkat minus 7. 5,891 kali 5,891 kali 10 pangkat minus 7 atau 0,0000005891. Nah, dari hasil ini nilai MSE itu semakin kecil maka semakin bagus karena hal tersebut menunjukkan bahwa error-nya itu dari hasil simulasi jika dibandingkan dengan nilai teoritis, error-nya kecil, berarti tidak ada perbedaan yang signifikan antara nilai hasil nilai hasil perhitungan teoritis dengan nilai hasil simulasi.